Jika kita lagi ngomongin balapan motor dengan kecepatan tinggi, bersesi besar, dan memiliki trek di jalan raya yang hanya ditutup sementara, kalian pasti teringat dengan satu nama balapan yang paling ikonik yang ada di dunia ini. Balapan apa itu? Ya, balapan itu adalah Isle of Man TT. Jika kalian coba nonton ajang balap Isle of Man TT ini di YouTube, tapi menggunakan keyword Isle of Man TT Dashcam View, apakah kalian pernah sadar dengan speedometer yang ada di ajang balap motor ini? Yang mana biasanya di speedometer motor ini akan ditutupi stiker ataupun lakban hitam. Dan bahkan terkadang ada juga yang tidak mengaktifkan speedometernya agar indikator di speedometer selalu menampilkan angka 0 km per jam pada saat balapan. Tapi kenapa para pembalap di Isle of Man TT ini harus menutupi speedometernya dengan stiker? Atau bahkan tidak mengaktifkan speedometernya sama sekali pada saat balapan? Tapi sebelum kita bahas ke bagian speedometer yang ditutupin pada saat balapan, kita akan bahas sedikit tentang ajang balap Isle of Man TT ini. Jadi seperti yang kita tahu, Isle of Man TT ini adalah ajang balap motor yang diselenggarakan di jalan raya umum yang ditutup sementara di Man Island. Dan para pembalap yang ikut di ajang balap ini bisa memacu motornya hingga lebih dari 320 km per jam di jalanan sempit dengan area run-off yang bisa dibilang nyaris gak ada. Dan karena trek balapnya ini bisa dibilang sangat sempit dan berbahaya, makanya jika terjadi sebuah kecelakaan di ajang balap Isle of Man TT ini, sering sekali berujung pada cedera parah atau bahkan kematian bagi para pembalap yang ikut serta di ajang balap ini. Makanya ajang balap Isle of Man TT ini adalah salah satu ajang balap motor yang paling mematikan di dunia. Dan kalau kita mau bahas pertanyaan awal tentang kenapa speedometer di ajang balap ini ditutupin stiker ataupun tidak diaktifkan, salah satu alasannya adalah karena distraksi atau gangguan. Kenapa bisa dibilang jadi gangguan? Ya, semua ini karena jika si pembalap tahu kalau mereka sedang melaju di kecepatan 300 km per jam di jalanan yang lebarnya hanya 2 meter, bisa-bisa mental mereka langsung down dan ngebuat mereka akan lebih takut dan lebih ragu saat masuk tikungan. Selain dari itu, balapan di Isle of Man TT itu bukanlah soal kecepatan maksimal di trek balap, tapi balapan Isle of Man TT ini adalah soal konsistensi, hafalan jalur, dan insting. Yang mana para pembalap harus menghafal lintasan sepanjang 60 km dengan lebih dari 200 tikungan di trek balap tersebut. Dan jika para pembalap harus sambil melihat kecepatan motornya di speedometer sebelum melakukan belokan di tikungan pada saat balapan, itu justru akan mengurangi fokus mereka terhadap visualisasi jalur dan respon tubuh terhadap motor mereka pada saat balapan. Makanya speedometer di motor balap Isle of Man TT ini tidak akan diperlihatkan ataupun ditutupi ke pembalap yang ikut serta di ajang balap ini. Karena tanpa speedometer pun, para pembalap yang ikut serta di ajang balap Isle of Man TT ini juga sangat hafal dengan trek balapnya. Dan sudah sangat mengetahui titik-titik di mana mereka harus mengurangi kecepatan untuk berbelok, dan mereka juga sudah tahu di titik mana mereka harus gas penuh pada saat balapan. Karena emang, balapan Isle of Man TT ini adalah balapan soal tentang hafalan dan feeling. Jadi ya, speedometer memang dianggap mengganggu dan tidak berguna lagi buat para pembalap yang ikut serta di ajang balap Isle of Man TT ini. Bahkan beberapa pembalap terkenal seperti John McGuinness, Michael Dunlop, dan Peter Hickman, mereka semua setuju tentang speedometer yang aktif itu justru bikin mereka ngerasa nggak nyaman pada saat balapan. Bahkan beberapa ada yang bilang kalau kamu tahu kecepatanmu pada saat berada di balapan Isle of Man TT ini, kamu pasti nggak bakal berani untuk melakukan top speed di ajang balap ini. Dan buat para pembalap Isle of Man TT ini yang penting adalah suara mesin, getaran motor, dan referensi visual dari jalanan. Semua itu adalah alat ukur mereka, bukan speedometer yang menjadi pengganggu buat para pembalap Isle of Man TT ini. Dan selain dari alasan-alasan teknis ataupun psikologis ini, menutup speedometer di ajang balap Isle of Man TT ini udah jadi seperti tradisi turun-temurun yang terus dipertahankan sampai saat ini. Yang mana mereka percaya kalau balapan ini adalah tentang keberanian dan keterampilan, bukan soal tinggi-tinggian angka di speedometer motor si pembalap pada saat balapan. Namun selain dari alasan itu semua, kenapa speedometer di ajang balap Isle of Man TT ini ditutup adalah karena regulasi di ajang balap motor ini yang mengharuskan semua itu dilakukan oleh para peserta balap. Yang mana seperti yang kita semua sudah tahu dan saya sudah sebutkan sebelumnya, ajang balap Isle of Man TT ini diselenggarakan di jalan raya umum yang ditutup sementara di Man Island ini. Dan sebenarnya pada tahun 1903, Motor Car Act sudah menetapkan aturan batas maksimal kecepatan di pulau Isle of Man TT ini, yaitu sebesar 20 mile per hour atau sekitar 32 km per jam. Dan karena hal ini juga, makanya para pengelola balap Isle of Man TT pada saat itu berusaha mencari cara agar bisa mendapatkan izin balapan Isle of Man TT ini dengan aturan yang ada. Dan salah satu cara yang digunakan para pengelola ajang balap Isle of Man TT pada saat itu adalah dengan cara menutupi indikator kecepatan speedometer pembalap dengan stiker. Dan cara ini adalah cara yang sah dan dilegalkan oleh peraturan batas kecepatan di pulau Isle of Man TT tersebut.
Dan sejak dari tahun tersebut sampai sekarang, menutupi speedometer di motor balap Asolomentiti adalah tradisi yang sudah turun-temurun di ajang balap ini. Dan peraturan dan legalitas juga menjadi faktor utama kenapa indikator kecepatan di ajang balap motor ini ditutupi stiker ataupun tidak diaktifkan pada saat balapan. Jadi kesimpulannya kenapa speedometer di Asolomentiti selalu ditutupin atau tidak diaktifkan pada saat balapan adalah ini semua karena speedometer bisa mengganggu mental, memecahkan fokus di pembalap, dan juga regulasi di ajang balap Asolomentiti ini jugalah yang mengharuskan semua pembalap melakukan hal tersebut. Dan semua para pembalap yang ikut serta di ajang balap Asolomentiti ini sudah terbiasa mengandalkan hafalan lintasan, feeling motor, dan insting mereka. Makanya buat kebanyakan para pembalap yang ikut serta di ajang balap motor Asolomentiti ini, jika speedometernya itu tidak ditampilkan bukanlah sebuah masalah besar. Karena mereka sudah sangat hafal dengan trek Asolomentiti ini dan mereka juga udah pasti bisa merasakan batas maksimal motor mereka yang dikendarai. Dan jika kalian ingin mengetahui kecepatan asli di ajang balap Asolomentiti ini, kalian bisa cari balapan Asolomentiti ini di YouTube dengan keyword Race Asolomentiti with GPS KMH or MPH. Di situ kalian akan bisa lihat display balapan motor Asolomentiti dari view pembalap ataupun motor pembalap dengan indikator GPS KMH dan MPH real yang ada di ajang balapan tersebut. Dan kalau kalian sudah melihat aksi para pembalap dengan kecepatan aslinya dari video tersebut, kalian pasti akan merasakan kengerian ataupun ketegangan yang dialami si pembalap pada saat balapan Asolomentiti tersebut berlangsung. Apalagi kalau kalian lihat video ini. Kalian akan merasa ngeri dan merasa takjub dengan nyali para pembalap Asolomentiti ini. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.